Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudih la hasra fi haddi wa adadih. Amma ba'du, para hadirin, para pemirsa dan seluruh umat muslim di mana saja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa, yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Akan tapi yang terpenting daripada itu, bahwasanya di dalam bulan ini kita memiliki satu kewajiban yang tidak bisa ditawar, yaitu puasa. Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan para pemirsa di mana saja berada, yang perlu kita pahami ma'asyiral muslimin, bahwasanya puasa adalah ibadah yang luar biasa. Yang pertama, karena hanya orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk berpuasa. Yang kedua, di antara yang membuat puasa itu istimewa adalah apa? Puasa ini ibadah yang panjang, bukan ibadah yang pendek. Kita berpuasa itu adalah mulai dari subuh sampai asar, sampai maghrib. Dengan kata lain, maka apa? Ibadah kita adalah sepanjang itu, mulai subuh sampai maghrib. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini luar biasa. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan misalkan sholat, itu kita sholat paling lama sholat apa? Kita ambil contoh sholat isya. Berapa menitkah sholat isya itu? 1 jam? Tidak mungkin. Setengah jam juga jarang terjadi. Mungkin paling lama hanya 7 menit. Tapi ibadah puasa ini adalah ibadah yang dimulai dari subuh sampai maghrib. Apa pentingnya ibadah yang sepanjang ini? Ini berarti apa yang kita lakukan itu adalah dalam kondisi beribadah. Contoh misalkan pagi-pagi seorang kepala rumah tangga berangkat menuju pekerjaan dengan menaiki kendaraan, sebagai contoh sepeda motor. Ini adalah naik sepeda motor yang bukan biasa, tapi naik sepeda motor yang luar biasa. Kenapa? Karena dia naik sepeda motor dalam kondisi beribadah kepada Allah SWT. Sejak pagi dia bekerja, di mana pekerjaan ini juga bukan pekerjaan yang biasa, tapi pekerjaan dalam kondisi beribadah kepada Allah SWT. Ibu-ibu mungkin pagi belanja ke pasar untuk persiapan buka, setelah itu habis asar masak untuk persiapan buka. Ini bukan pergi ke pasar dan bukan masak yang biasa, tapi pergi ke pasar dan masak yang luar biasa. Kenapa? Karena dia pergi ke pasar dalam kondisi beribadah kepada Allah SWT. Sehingga karena ini dalam kondisi beribadah, maka ada hal-hal yang menjadi kenikmatan yang luar biasa. Ada fadilah-fadilah, ada khususnya yang luar biasa daripada beribadah. Apa contohnya? Salah satu contohnya misalkan apa? Orang itu ketika beribadah, salah satu lisannya itu adalah mustajab. Sehingga kalau kita itu dalam bulan puasa diperintahkan banyak-banyak berdoa, karena memang waktu itu kita dalam kondisi beribadah. Sehingga kalau misalkan lisan kita itu lisan mustajab, memang logikanya seperti itu. Dalil naklinya bisa dilihat di mana? Coba kita buka surat Al-Baqarah. Ayat pertama bicara tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ayat berikutnya berbicara tentang puasa, syahrul Ramadan dan seterusnya. Ayat berikutnya bicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Ayat berikutnya bicara puasa lagi. Ukhilalakum la tasyami. Ini kok ada pembahasan
puasa tapi diselipi oleh doa. Sehingga beberapa ahli tafsir mengatakan berarti ada hubungan antara puasa dengan doa mustajab, yaitu bahwasanya apa? Orang-orang yang berpuasa itu lisan-lisannya adalah mustajab. Kenapa? Karena dia dalam kondisi beribadah. Sehingga kalau misalkan Rasulullah SAW memerintahkan kita menjaga perilaku, menjaga lisan, dan menjaga hati, itu pantas. Kenapa? Karena kita saat itu adalah dalam kondisi berpuasa. Ada sebuah hadis yang insya Allah para pemirsa dan para jamaah sekalian serta para kaum muslimin sangat menghafalnya. Khamsun yuftirna shaimah. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Maksudnya pahalanya puasa. Al-hibatu, yaitu apa? Menggunjing. Wan namimatu, mengadu domba. Wal kadhibu, dan dusta. Wan nadhru bisyahwati, melihat dengan syahwat. Wal yaminul kadhibatu, dan sumpah palsu. Ini kalau kita pakai logika, mengapa ada hadis ini? Memang karena saat itu kita sedang beribadah. Ya sudah sepantasnya lah orang beribadah itu menjaga perilaku, menjaga lisan, dan menjaga hati. Tapi kelebihannya, karena kita beribadah, maka apa yang kita lakukan itu bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Dan karena kita beribadah, maka apa yang kita ucapkan merupakan lisan-lisan yang mustajab. Semoga dengan berpuasa ini kita bisa menjaga diri. Yang kita ucapkan adalah doa, dan selalu doa-doa yang baik, sehingga itu memberikan kebahagiaan kita baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.